Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi tentang review histologi integumen pada sistem atau blok indera khusus. Review ini merupakan lanjutan daripada histologi integumen yang telah dijelaskan pada blok biomedik. Perkenalkan, nama saya Dr. Triani Hasuti Hatta dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Unhas. Permukaan tubuh kita dilapisi oleh kulit secara keseluruhan, ya. Jadi sekitar 15-20% total berat tubuh itu terdiri dari kulit. Pada orang dewasa bahkan bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter persegi untuk permukaan kulitnya jika dibentangkan. Integumentum sendiri itu memiliki arti covering, yaitu menutupi seluruh permukaan kulit. Untuk histologi kulit itu sendiri, tentu kalian sudah tahu dari blok biomedik bahwa kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan utama. Lapisan paling atas yang berbatasan dengan permukaan luar atau lingkungan itu adalah epidermis. Kemudian di bawah epidermis ada dermis dan di bawah dermis ada hipodermis. Seperti yang tampak pada gambar bahwa dari sini, dari luar ini sampai ke arah bawah dan berbatasan pada membran basalis ini adalah rigi-rigi, itu adalah bagian epidermis, sedangkan dari bagian perbatasan epidermis sampai ke arah bawah, ini adalah dermis. Tampak bahwa di dalam dermis itu terdapat banyak kelenjar-kelenjar, ada 3 kelenjar yang nanti akan kita pelajari atau kita ingat kembali. Kemudian ada juga berbagai reseptor yang ada pada kulit, dan bagian paling bawah itu adalah hipodermis. Di bagian hipodermis itu nanti akan kelihatan banyak sekali jaringan lemak dan ada juga pembuluh darah ya. Nah, untuk epidermis itu sendiri, dia duduk pada membran basalis. Ini adalah membran basalis yang membatasi antara epidermis dan dermis. Kemudian untuk epidermis itu sendiri terdiri dari 4 sampai 5 lapis atau dikenal sebagai stratum, di mana kulit yang paling tebal yaitu pada telapak tangan dengan telapak kaki itu adalah terdiri dari 5 lapis. Sedangkan kulit yang lain terdiri dari 4 lapis. Bisa dilihat bahwa yang ini yang ada lubang-lubang itu adalah ductus excretorius dari kelenjar ekrin atau kelenjar keringat. Jadi yang di bawahnya ini adalah dermis. Untuk pembagian tiap-tiap lapisan bisa dilihat pada slide selanjutnya lebih jelas. Pada gambar ini bisa terlihat tiap-tiap lapisan atau stratum dari epidermis dengan lebih jelas, dan juga bisa kelihatan sel-sel keratinosit pada tiap-tiap lapisan tersebut. Kita mulai dulu dari stratum basal. Ini adalah stratum basal, tampak di gambar yang saya tunjukkan. Nah, untuk stratum basalis ini dilapisi oleh sel kolumner atau biasa juga disebut sebagai sel basal, sel yang menempati membran basalis. Dia merupakan sel yang mengalami mitosis. Ya. Kemudian pada sel-sel basal ini biasanya pada sitoplasmanya tampak adanya granula-granula melanin atau pigmen melanin. Pigmen melanin ini tidak dihasilkan oleh sel basal itu sendiri, tetapi dihasilkan oleh sel melanosit yang berada di sekitar sel-sel basal. Kemudian, untuk tautan sel pada stratum basalis ini mungkin kalian masih ingat ada 2 jenis, yaitu tautan sel antar sel-sel basal yang disebut sebagai desmosom, kemudian antara sel basal dengan membran basalis yang disebut sebagai hemidesmosom. Kemudian lapisan kedua itu adalah lapisan stratum spinosum. Untuk stratum spinosum ini merupakan stratum yang paling tebal pada epidermis, di mana biasa juga dikenal sebagai prickle cell layers. Kenapa? Karena sel-sel pada stratum spinosum ini ditautkan oleh suatu tautan sel atau desmosom yang tampak seperti rigi-rigi atau tampak seperti prickle.
ya. Kelihatan di gambar seperti ini yang disebut sebagai tonofibril. Kemudian bentuk dari sel-sel pada stratum spinosum ini atau biasa juga disebut sebagai sel spinosa itu adalah bentuknya polyhedral cuboid, ya. Yang saya tunjukkan seperti ini. Bisa kelihatan kalau di gambar yang pembesarannya lebih kecil akan nampak seperti ini, polyhedral cuboid. Kemudian di atasnya itu adalah stratum granulosum. Kalau stratum granulosum ini khasnya itu adalah dia tampak lebih gelap dibandingkan dengan stratum yang lain karena pada sitoplasma sel-sel stratum granulosum ini terdiri dari granula keratohyalin. Untuk stratum granulosum ini terdiri dari sel-sel gepeng yang semakin ke atas dia akan semakin gepeng dan memiliki inti, dan semakin ke atas intinya itu akan menghilang. Nah, kita bicarakan untuk granula keratohyalin, mungkin kalian masih ingat pada blok biomedik yang lalu bahwa granula keratohyalin ini jika dilihat dengan mikroskopik elektron itu akan nampak seperti lamel-lamel lipid. Ya, lamel-lamel lipid ini akan mengalami eksositosis dan akan membentuk lembaran-lembaran lipid atau lembaran-lembaran lemak yang melapisi permukaan kulit kita. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kekeringan pada kulit dengan cara mengurangi terjadinya proses pengeluaran air dari kulit yang disebut sebagai transepidermal water loss. Jadi, granula keratohyalin yang berupa nanti sawar lipid ini atau lipid barrier ini berfungsi untuk mengurangi TEWL tersebut. Kemudian di bagian atasnya itu ada stratum yang tampak lebih jernih, ya. Ini ada stratum yang tampak lebih jernih yang disebut sebagai stratum lucidum. Stratum lucidum ini berasal dari kata lucida. Lucida itu adalah jernih atau clear. Nah, tapi stratum lucidum ini hanya terdapat pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Ya, pada stratum lucidum ini sel-selnya sudah tidak memiliki inti lagi. Kemudian yang paling atas ini adalah stratum corneum. Ya, kelihatan berlapis-lapis. Di sini intinya sudah tidak ada lagi. Jika pada pemeriksaan histopatologis tampak adanya inti pada stratum corneum, biasanya pada yang disebut sebagai parakeratosis itu ada kelainan, ya. Nah, bagian atasnya itu ada yang juga stratum corneum yang terlepas. Ada ahli yang mengatakan ini disebut sebagai stratum disjunctivum. Lubang-lubang ini seperti yang dikatakan sebelumnya merupakan ductus excretorius dari kelenjar ekrin atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat, maaf. Selanjutnya, kita akan membicarakan lebih jelas tentang sel-sel yang ada pada epidermis. Ada 4 jenis sel yang ada pada epidermis, yaitu yang pertama adalah keratinosit, yang kedua adalah melanosit, yang ketiga adalah sel Langerhans, dan yang keempat adalah sel Merkel. Untuk sel keratinosit itu telah dibicarakan pada slide sebelumnya. Sel keratinosit itu adalah sel-sel yang menempati tiap-tiap stratum pada epidermis. Seperti yang tampak pada gambar ini. Ini adalah sel basal, ada pada stratum basalis. Kemudian yang ini adalah sel spinosa yang terdapat pada stratum spinosum. Kemudian ada sel granular yang berada pada stratum granulosum. Kemudian ada juga sel spinosa, tapi di sini tidak kelihatan. Kemudian yang ini adalah sel-sel pada stratum corneum, ya. Sel-sel pada stratum corneum itu biasa juga disebut sebagai sel tanduk, tidak punya lagi inti. Kemudian untuk sel keratinosit ini selalu mengalami proses yang disebut sebagai proses keratinisasi. Proses keratinisasi itu dimulai dari lapisan basal, di mana lapisan basal ini mengalami proses mitosis secara terus-menerus, dan sel-sel ini akan terdorong terus-menerus ke arah ke atas. Ya. Kemudian
pada di bagian sitoplasma itu terdapat sebuah protein filamen intermediate atau filamen sedang yang biasa dikenal sebagai keratin, di mana keratin yang ada pada sel-sel keratinosit ini akan mengalami proses transformasi, mengalami proses diferensiasi, dan kemudian nanti akan protein ini akan menumpuk, protein keratin ini akan menumpuk dan sampai ke arah atas itu dan terjadi proses desquamasi keratin. Karena sel-sel pada stratum corneum sudah tidak punya inti dan merupakan sel mati yang akan mengalami proses pengelupasan atau desquamasi. Inilah yang disebut atau dikenal sebagai proses keratinisasi. Sel kedua adalah sel melanosit. Sel melanosit ini berada pada stratum basalis, berada di antara sel-sel basal. Bentuk daripada sel melanosit ini adalah bulat, kemudian pada pewarnaan He, biasanya sitoplasmanya itu tampak jernih atau tampak clear karena tidak dapat diwarnai oleh pewarnaan He. Pada sitoplasma terdapat cabang-cabang atau biasa juga disebut sebagai prosesus sitoplasma. Prosesus sitoplasma melanosit ini berjalan di antara sel-sel keratinosit sekitarnya. Melanosit ini mengandung pigmen melanin, jadi dia menghasilkan pigmen melanin dari suatu proses yang disebut sebagai melanogenesis. Pigmen melanin ini disalurkan ke keratinosit sekitarnya, mungkin sekitar 4-10 keratinosit. Ini dikenal sebagai unit melanin epidermal. Pada gambar nampak ini sel melanosit, kemudian tampak ini yang disebut sebagai prosesus atau cabang sitoplasma. Dia menghasilkan pigmen melanin dan akan disalurkan ke keratinosit sekitarnya. Nah, kalau kelihatan pada preparat akan nampak seperti ini, sehingga ini akan memberikan warna pada kulit. Nah, seperti apakah proses melanogenesis tersebut? Proses melanogenesis itu biasa dikenal juga sebagai proses pigmentasi, yaitu pembentukan pigmen melanin. Melanogenesis itu sendiri melalui 4 tahapan, di mana tirosin itu disintesis di retikulum endoplasma kasar. Ini adalah retikulum endoplasma kasar, kemudian akan diproses melalui aparatus Golgi, dan kemudian terakumulasi dalam vesikel-vesikel matriks granula halus dari protein lain, seperti yang nampak pada tahap 1. Ya, tampak di gambar ini adalah vesikel, kemudian berlanjut menjadi melanosom, ya, berlanjut menjadi melanosom yang bentuknya adalah oval, di mana matriks protein tersusun menjadi filamen yang paralel. Kelihatan di sini seperti yang tampak pada tahap kedua. Dan melanosom ini akan semakin terdeposit dan berakumulasi sehingga nampak seperti pada tahapan ketiga. Dan akhirnya akan menjadi granula melanin yang nampak gelap seperti pada tahap keempat. Untuk proses pembuatan melanin sendiri dimulai dari tirosinase yang mengubah tirosin menjadi 3,4-dihidrofenyl alanin atau biasa juga dikenal sebagai dopa yang akan diubah dan berpolimerisasi menjadi melanin. Dan nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya tentang bagaimana biosintesis melanin. Melanin yang menumpuk sampai membentuk granul matang yang disebut sebagai melanosom ini akan berada nanti pada ujung-ujung dari prosesus sitoplasma yang terdapat pada sel-sel melanosit. Gambar ini menunjukkan bagaimana terjadi proses penghitaman pada kulit atau terjadi peningkatan pigmentasi pada keratinosit. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa keratinosit tidak menghasilkan pigmen melanin, tetapi yang menghasilkan itu adalah sel-sel melanosit yang kemudian akan ditransfer ke sel keratinosit sekitarnya. Yang dimulai dari paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari itu akan sampai pada kulit dan nanti akan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan inti sel daripada keratinosit. Kerusakan inti sel pada keratinosit akan merusak juga DNA
Dan DNA, kerusakan DNA ini akan menstimulasi terjadinya pengeluaran protein 53 P53. Kemudian P53 ini akan memicu ekspresi daripada propiomelaanokortin, ya, yang ini adalah propiomelaanokortin, di mana ada bagian daripada POMC ini yang mengandung alfa MSH. Alfa MSH itu adalah alpha melanocyte stimulating hormone, hormon yang menstimulasi untuk melanin menghasilkan pigmen melanin. Nah, jika alfa MSH ini ketemu dengan reseptor yang ada pada dinding melanosit yang disebut sebagai MC1R, maka ini akan memicu proses CAMP, cyclic AMP, adenosin monofosfat, dan nanti akan memicu sel-sel melanosit untuk menghasilkan pigmen melanin. Kemudian pigmen melanin atau granul melanin tersebut diangkut ke ujung dendrit melanosit yang kaya akan aktin. Keratinosit sekitar melanosit akan memfagositosis ujung dendrit tersebut dan granula melanin itu akan masuk ke keratinosit. Dan selanjutnya, pigmen ini akan melindungi DNA inti daripada sel-sel keratinosit dari efek radiasi sinar matahari yang membahayakan bagi kulit. Jadi seperti itu ya, bagaimana proses penghitaman pada kulit atau terjadinya peningkatan pigmentasi pada keratinosit. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana proses biosintesis melanin yang telah disebutkan sebelumnya? Pada gambar ini bisa memperlihatkan bagaimana proses biosintesis melanin tersebut. Mungkin nanti bagian biokimia lebih menjelaskan. Ini saya cuma menerangkan secara singkat saja. Dan perlu kalian ketahui bahwa melanin yang dihasilkan itu ada dua tipe, yaitu eumelanin dan pheomelanin. Pembentukan melanin ini diawali oleh tirosin. Tirosin ini akan berubah menjadi L-dopa atau juga disebut sebagai dihidroksifenilalanin dan menjadi dopaquinon atau dequi oleh bantuan enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini merupakan enzim inisiasi yang mengubah tirosin menjadi dopa dan dopaquinon tersebut. Nah, selanjutnya dopaquinon ini akan mengalami proses dua jalur, yaitu menjadi eumelanin ataupun menjadi pheomelanin. Kita kita lihat dulu untuk yang eumelanin, ya. Dopaquinon akan mengalami dua jalur. Yang pertama itu adalah membentuk leukodopakrom langsung, ataupun dopaquinon ini akan mengalami kembali menjadi L-dopa, dan kemudian L-dopa ini akan teroksidasi lagi menjadi dopaquinon. Kemudian leukodopakrom itu akan mengalami dua jalur. Yang satu adalah langsung diubah menjadi ICEQ atau indol carboxylic acid quinon, dan yang satunya itu akan menjadi dopakrom. Dopakrom ini akan mengalami dua jalur lagi. Yang pertama akan menjadi dihidroksil indol carboxylic acid atau DICA dengan bantuan adanya tirosin related protein 2. Kemudian yang jalur satunya akan mengalami proses dekarboksilasi dan menjadi dihidroksil indol, ya, atau DHI. Kemudian dengan bantuan adanya enzim tirosinase akan mengalami proses perubahan dari apalagi namanya ini dihidroksil indol menjadi indol quinon. Jadi sudah dihasilkan adanya ICEQ, DICA dengan IQ, ya. Nah, ketiganya ini akan mengalami proses polimerisasi dengan bantuan adanya tirosin related product 1 dan akan menghasilkan eumelanin.
Untuk eumelanin ini sendiri akan memberikan warna berwarna coklat kehitaman. Ya, jadi ini akan memberikan warna yang gelap, warna kulit yang gelap. Proses kedua adalah pheomelanin. Kemudian untuk pertama adalah dopaquinon dengan adanya bantuan asam amino berupa cysteine. Ini akan menghasilkan yang disebut sebagai 2-SD-CD atau 2S-cysteine indopaquinon. Yang dengan penambahan adanya 5S-cysteine dopaquinon akan menghasilkan cysteine dopaquinon dan akan mengalami proses kimiawi dan akan menghasilkan benzothiazine intermediate. Dan kemudian nanti akan mengalami proses oksidasi dan akan menjadi pheomelanin. Pheomelanin ini akan memberikan warna yang cerah karena dia akan memberikan warna kemerahan pada kulit. Nah, inilah yang nanti akan memberikan warna kulit yang berbeda-beda pada tiap individu. Jika eumelaninnya lebih banyak daripada pheomelanin, maka individu tersebut akan mengalami atau memiliki warna kulit yang berwarna gelap, sedangkan jika pheomelaninnya lebih banyak dibandingkan dengan eumelanin, maka warna kulitnya itu akan menjadi lebih cerah. Oke, jadi kita sudah mengetahui bagaimana biosintesis melanin dan akan menghasilkan eumelanin dan pheomelanin yang akan memberikan warna kulit yang berbeda-beda terhadap tiap individu. Seperti yang tampak pada gambar pada slide ini. Pada bagian yang sebelah kiri itu adalah tipe kulit yang berwarna terang. Nah, perlu diterangkan bahwa tipe-tipe kulit itu ada 6 tipe berdasarkan Fitzpatrick. Yang pertama adalah sangat terang, kemudian yang kedua adalah terang, yang ketiga adalah medium, yang keempat adalah bentuk olive, yang kelima adalah brown, dan yang keenam adalah lebih gelap atau black. Apapun jenis tipe warna kulit kita, jika kita merawat kulitnya, maka akan tampak pasti menarik. Ya. Nah, untuk yang paling terang, itu mudah mengalami luka bakar akibat sinar matahari yang dikenal sebagai sunburn. Kebalikannya, semakin ke sebelah kanan, maka akan semakin sulit untuk mengalami sunburn. Ya. Kemudian untuk yang paling terang itu jarang terjadi proses tanning atau penggelapan kulit. Kebalikannya dengan yang sebelah kanan itu akan selalu mengalami penggelapan kulit. Kita berada pada tipe 3 dan 4 medium dengan olive. Nah, ini adalah contoh dari kelainan yang terjadi pada proses pigmentasi atau proses melanogenesis kulit, ya. Di sebelah kiri itu nampak adanya proses hiperpigmentasi kulit, tampak di sini tampak lebih berwarna gelap. Kemudian ini adalah kulit sehatnya. Ini juga biasa disebut sebagai melasma. Kemudian sebelah kanan itu adalah proses depigmentasi atau tidak terbentuk pigmentasi kulit seperti yang normal. Yang normal itu adalah sebenarnya yang berwarna kecoklatan. Ya, ini biasanya terjadi pada orang apakah terjadi vitiligo dan sebagainya, atau bahkan ada orang yang tidak terjadi proses pigmentasi kulit yang disebut sebagai albino. Nah, kita lanjut ke sel ketiga dari epidermis, yaitu sel Langerhans. Sel Langerhans ini dikenal sebagai sel dendritik penyaji antigen atau antigen presenting cells dan dikenal sebagai sel histiosit. Sel Langerhans ini terdapat 2-8% sel epidermis. Secara mikroskopik, sel ini bentuknya adalah irregular, intinya berindentasi dan memiliki sitoplasma yang jernih jika dilihat dengan pewarnaan He. Tampak adanya proses sitoplasma yang berada di antara sel-sel keratinosit.
Dari gambar ini adalah dengan menggunakan pewarnaan HE, sel Langerhans itu tampak sitoplasmanya jernih, ya, berada di biasanya pada lapisan supraspinosum atau di daerah spinosum, stratum spinosum. Kemudian ini adalah dengan menggunakan pewarnaan imunohistokimia, tampak lebih jelas. Ada prosesus sitoplasma yang berjalan di antara sel-sel keratinosit sekitarnya. Dan sel Langerhans ini fungsinya berhubungan dengan sistem imunitas. Sel keempat yaitu adalah sel Merkel. Sel Merkel ini juga biasa dikenal sebagai sel taktil epitelial. Sel Merkel ini berfungsi untuk perabaan halus pada kulit kita, ya. Nah, untuk sel Merkel ini sulit juga ditemukan dengan menggunakan pewarnaan rutin HE. Dan bisa ditemukan dengan menggunakan pewarnaan imunohistokimia seperti yang tampak pada gambar, ya. Gambar ini biasanya dia berada di bagian basal sel-sel Merkel tersebut. Tampak sitoplasmanya tidak terwarnai juga. Kemudian yang ini adalah pewarnaan imunohistokimia, tampak berwarna lebih gelap. Jadi untuk epidermis kita sudah pelajari tentang stratum-stratum yang ada pada bagian epidermis, kemudian sel-sel yang terdapat pada epidermis. Sekarang kita lanjut ke dermis. Mungkin kalian masih ingat bahwa dermis itu terdiri dari dua bagian. Ada pars papillaris yang berhubungan dengan epidermis, kemudian di bagian bawahnya itu adalah pars reticularis. Ini adalah pars papillaris. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah pars reticularis. Tampak bahwa pars papillaris itu lebih tipis dibandingkan dengan pars reticularis. Nah, pada gambar mungkin tampak bahwa pars papillaris ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang sangat banyak pembuluh darahnya. Kemudian pars reticularis ini terdiri dari jaringan ikat padat, ya. Kemudian pada bagian dermis ini, di sini tampak banyak kelenjar, ada 3 kelenjar pada dermis yang nanti akan kita lihat satu persatu. Ada kelenjar sebasea, kemudian ada kelenjar ekrin, dan ada juga kelenjar apokrin, ya. Nah, lapisan paling bawah daripada kulit itu adalah hipodermis. Tampak pada hipodermis pada gambar ini kelihatan jelas bahwa terdiri dari jaringan lemak yang banyak, ya. Juga terdapat adanya pembuluh darah. Ini semua adalah jaringan lemak dan ada pembuluh darah di sekitarnya. Jadi kita sudah pelajari tiap-tiap lapisan dari kulit. Sekian dulu untuk review histologi integumen pada sistem blok indera khusus. Akan saya lanjutkan pada part 2 berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.